Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini kita akan coba untuk menjelaskan untuk bukti fisik ya pelatihan mandiri di PMM. Karena banyaknya beberapa pertanyaan yang admin terima di konten sebelumnya terkait dengan pengelolaan kinerja guru ya, terutama di dalam pelatihan mandiri di PMM, Bapak Ibu. Jadi kategorinya adalah pelatihan, jenis kegiatannya peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini poinnya 8 poin, catatan di sini asinkron beserta aksi nyata. Baik Bapak Ibu, kita khusus ini untuk membahas tentang pelatihan mandiri ya di PMM Bapak Ibu. Silahkan nanti disimak Bapak Ibu videonya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Bagi Bapak Ibu yang telah menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri, ya tentu di PMM, hingga aksi nyatanya, jadi satu topik pelatihan mandiri hingga aksi nyatanya yang telah dinyatakan lulus validasi, berhak mendapatkan sertifikat yang memuat nilai sekitar 30 JP. Nah, di sini perlu diketahui Bapak Ibu bahwa perhitungan angka kredit yang didapat dari sertifikat pelatihan mandiri tidak mengikuti aturan pelatihan luring ya, yaitu 1 hari 8 JP. Jadi ini di luar itu ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa kalau luring itu kan kita menghitungnya 8 jam 8 JP per hari. Nah, di aksi nyata, maaf, di pelatihan mandiri tidak begitu ya. Yang penting satu topik selesai sampai aksi nyatanya, kemudian dinyatakan lulus, itu berhak mendapatkan sertifikat yang memuat nilai sekitar 30 JP. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pelatihan mandiri adalah pelatihan daring yang dilakukan secara mandiri dalam waktu dan tempat yang dapat disesuaikan oleh masing-masing guru. Sehingga angka kredit yang diterima dari sertifikat pelatihan mandiri sedikit berbeda dari pelatihan luring yang selama ini dilakukan oleh guru. Itu Bapak Ibu. Nah, yang penting diketahui oleh Bapak Ibu, pastikan kita mengisi data diri dengan benar ya sebelum menyimpan data dan mengunduh sertifikat. Sebab data sertifikat yang sudah disimpan dan diunduh tidak bisa diubah. Untuk itu pastikan datanya diisi dengan benar Bapak Ibu. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Ini alur untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Yang pertama, selesaikan topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Ya, selesaikan dulu. Setelah itu nanti oleh tim ya di PMM divalidasi aksi nyatanya. Jadi cek hasil validasi melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan mandiri. Lalu yang berikutnya yang ketiga, kalau lulus, Bapak nanti diunduh sertifikat ya kalau lulus. Kemudian kalau tidak lulus, revisi aksi nyatanya gitu ya, revisi aksi nyata dan unggah kembali untuk divalidasi ulang gitu Bapak Ibu. Jadi ada kesempatan nih di langkah yang ketiga. Kalau lulus kita tinggal unduh sertifikatnya. Kalau tidak lulus maka ada peluang untuk direvisi aksi nyatanya dan mengunggah kembali. Ini alurnya ya Bapak Ibu. Lalu tips agar lulus. Nah, tips agar lulus validasi aksi nyata. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya sekali unggah kita lulus? Yang pertama, pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur plagiarisme, bukan plagiat. Ya, bukan contekan lah intinya begitu ya Bapak Ibu. Atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi. Nah, dengan aksi nyata milik rekan guru lain, hati-hati. Nah, biasanya kan suka bertukar, ya, bertukar aksi nyata. Ternyata itu terbaca ya Bapak Ibu. Jadi jangan coba-cobalah gitu ya, agar sekali kita unggah beres selesai, ya. Jadi jangan saling bertukar bertukar hasil karya lah begitu ya. Nih. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Itu yang pertama.
Tip yang kedua, pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Gitu ya Bapak Ibu. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Nanti ada pilihan, beberapa pilihan, nanti Bapak Ibu tinggal memilih dan menyesuaikan ya. Nah, panduan tersebut bisa Anda lihat saat akan memilih topik aksi nyata. Ya, nanti klik baca rincian, maka panduan akan muncul. Tips yang ketiga, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Tips yang keempat, pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Lalu yang kelima, menerima minimal 1 umpan balik dari objek aksi nyata sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen aksi nyata. Ya, nanti kita lihat contohnya. Jadi menerima minimal 1 umpan balik. Nah, ternyata Bapak Ibu, begitu kita mengupload atau mengunggah ya aksi nyata, maka segera dibagikan ya. Aksi nyata kita dibagikan untuk nanti meminta atau teman-teman yang lain ya mengumpan balik aksi nyata yang sudah kita unggah itu, yang sudah kita upload itu. Karena ini menjadi syarat ya agar validasi kita itu lolos. Karena ini termasuk tips agar lulus ya validasi aksi nyatanya. Oke. Itu sekali lagi tip agar lulus validasi aksi nyata. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan ada pilihan ya, di sini ada pilihan di nomor nomor 3, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Di sini banyak nih pilihannya Bapak Ibu ya. Di sini ada refleksi peran sebagai pendidik ya dengan metode papan cerita refleksi. Kemudian di sini aja menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Kemudian menggambarkan sosok guru di masa sekolah. Kemudian demonstrasi pemahaman melalui karya dan lain-lain. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya memilih menyebarkan pemahaman merdeka belajar, ketika diklik baca rincian maka akan muncul di sini rinciannya Bapak Ibu ya. Nah, rinciannya ini izin saya bacakan. Di sini sampaikan pemahaman Anda tentang topik merdeka belajar kepada aktor sasaran yang menurut Anda perlu dan penting mengetahui konsep ini. Lalu dokumentasikan proses penyebaran atau penyampaian pemahaman konsep merdeka belajar kepada seseorang atau beberapa orang. Ini jadi kita perlu menyebarkannya gitu ya. Kemudian minta testimoni atau umpan balik dari audien atau peserta. Ini penting karena memang di sini Bapak Ibu di nomor 5 menerima minimal 1 umpan balik ya gitu. Nah, ini ya. Nah, sertifikat pelatihan mandiri sekarang. Nah, apabila aksi nyata sudah selesai Bapak Ibu lengkap dengan lengkap dengan aksi nyatanya maksudnya begitu, maka nanti di sini ada di bawah ini ada sertifikat nih Bapak Ibu ya. Kalau memang nanti dinyatakan belum selesai atau belum petugas-tugasnya, misal aksi nyatanya belum diunggah atau belum ada umpan balik dari teman yang lain, maka sertifikat ini katanya belum tersedia gitu loh Bapak Ibu, keterangannya ya gitu. Nanti kalau sudah tersedia tinggal diklik. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu itu ya. Kira-kira penjelasan sekilas ya, penjelasan terkait pelatihan mandiri di PMM. Jadi untuk pelatihan mandiri sekali lagi itu semuanya by system, artinya sudah disiapkan oleh sistem ya dari mulai A sampai Z-nya, yaitu yang terakhir itu adalah upload aksi nyata, kemudian nanti divalidasi. Setelah divalidasi dan dinyatakan lulus bisa unduh sertifikat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan bukti fisik pelatihan mandiri di PMM. Ya, ini sekedar contoh saja, dan apabila ada nanti jenis kegiatan yang sejenis dengan ini, prosesnya sama gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu saja ya Bapak Ibu.
Semoga paparan yang singkat ini bisa membantu dan memudahkan Bapak Ibu ketika memulai bekerja, terutama dalam mengumpulkan poin-poin untuk pengelolaan kinerja ini. Demikian yang dapat admin bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.